Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pertemuan terakhir ya untuk TOEFL class batch 3. Yang insya Allah bulan depan saya akan mengadakan lagi batch 4 khusus untuk structure. Untuk jamnya dan tanggalnya nanti dipantengin aja ya di WhatsApp group. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kemarin kita belajar skill 13 yaitu tentang reduce adjective clause ya, yaitu eh, mereduksi konektor dan be verb di mana adjektifnya di mana verbnya akan menjadi adjektif dari noun. Nah, kalau skill 13 kita judulnya ya use reduce adjective clause correctly. Kalau sekarang use reduce adverb clause correctly. Nah, apa sih bedanya adjektif dan adverb? Coba di kolom chat ya sebelum kita ke skill 4 supaya tahu ya perbedaan skill 13 dan skill 14. Adjective and adverb. Apa maksudnya dan contohnya? Baik, golput ya. Oke, ada yang masuk. Oke, perbedaannya dari apa yang mereka deskripsikan. Oke, kalau adjektif mendeskripsikan apa? Kalau adverb mendeskripsikan apa? Adjektif kata kerja. Oke, nanti. Oke. Em, oke, adjektif kata sifat mendeskripsikan apa? Tadi kan, ya, betul ya. Heeh, ya. Jadi benar ya jawaban yang pertama adalah yang membedakan adjektif dan adverb itu adalah yang mereka deskripsikan ya. Yang adjektif mendeskripsikan apa, yang adverb mendeskripsikan apa atau menjelaskan apa gitu ya. Oke, kemudian jawabannya adjektif mendeskripsikan noun, betul ya. Adjektif itu mendeskripsikan atau menjelaskan noun. Sebenarnya tidak hanya noun tapi pronoun juga ya. Pronoun juga. Jadi noun sama pronoun itu saya tuh supaya lebih mudah menghafal ya, keduanya sama-sama noun gitu aja. Kemudian adverb itu untuk menjelaskan verb, adverb dan adjektif. Betul ya. Nah, supaya umumnya yang paling kelihatan perbedaannya adalah adjektif itu adalah menjelaskan noun dan adverb itu menjelaskan verb. Nah, adverb itu menjelaskan verb. Yang paling ketara perbedaannya ya. Jadi selain adverb menjelaskan adverb itu sendiri dan juga adverb bisa menjelaskan adjektif, tapi adverb tidak bisa menjelaskan noun ya. Job desk yang paling ketara di sini adalah adverb tidak bisa menjelaskan noun dan adjektif tidak bisa menjelaskan verb ya. Oke. Karena sudah tahu perbedaannya ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya ya. Sebentar. Saya teruskan dulu misal seperti ini. The
Ya, misal ya, contohnya ya, the beautiful, ya, the beautiful girl is walking, ya, ini kayak walking beautifully. Oke, silakan dijelaskan ya, mana adjektifnya, mana adverbnya. The beautiful girl is walking beautifully. Oke, ada yang masuk satu. Beautiful adjective, betul, betul, beautiful adjective. Terus adverbnya beautiful girl, kata sifat atau adjective. Oke, oke perlu diluruskan ya, adjektifnya itu hanya beautiful. Girlnya itu nounnya, noun yang dijelaskan oleh beautiful. Ya, jadi kata sifatnya hanya beautiful. Kalau the beautiful girl itu adalah frase noun, yaitu noun satu satu kumpulan kata yang membentuk noun, ya frase noun. The beautiful girl, gadis yang cantik itu. Ya, beautiful di sini menjelaskan siapa? Gadisnya. Makanya beautiful di sini bertindak sebagai adjektif. Ya, di sini adjektif yang menjelaskan girl. Kemudian adverbnya yang mana? Adverbnya yang mana? Tadi kan beautiful adalah adjektifnya. Adjektif tadi fungsinya adalah menjelaskan noun. Lah, noun yang dijelaskan apa? Girl. Yang cantik adalah girlnya. Sekarang adjektifnya apa? Oke. Um, Adverbnya adalah beautifully. Ya, ini adalah adverb. Ya, kata yang menjelaskan verb. Yang jelaskan apa? Yang dengan cantik apa? Gadis cantik itu sedang berjalan dengan cantik. Yang dengan cantik apa? Cara jalannya ya, berarti walkingnya, verbnya ya. Nah, seperti ini. Jadi, beautiful ini adjektif yang menjelaskan girl, beautifully adverb yang menjelaskan is walking atau cara jalannya gadis itu. Jadi beda ya adjektif dan adverb. Nanti bisa di browsing sendiri ya. Perubahan atau transformasi adjektif menjadi adverb. Ada beberapa yang formatnya bisa diingat-ingat dengan menambah ly seperti ini. Ada beberapa yang mau nggak mau harus dihafalkan. Memang nggak ada uh, um, formula tetapnya. Ya, contoh misal eh, ini lagi saya kasih contoh lagi biar nggak bingung antara adjective dan adverb. The good student should study well. Oke, silakan. Mana adjektifnya, mana adverbnya?
Oke, good adjective, well adverb ya, betul ya. Heeh, betul, betul. Padahal artinya sama-sama baik, ya kan? Good sama well itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama-sama baik. Tapi penggunaannya akan sangat berbeda konteksnya dalam penggunaan penyusunan kalimat. Misal saya balik misal, the well student should study good. Nah, it sounds weird ya. Ini kan murid yang baik itu seharusnya belajar dengan baik. Yang good ini artinya baik, yang well ini dengan baik, ya. Nah, jadi good di sini adjektif yang menjelaskan siapa yang baik, studentnya. Kemudian dengan baik ini adalah adverb. Nah, apa yang harus dengan baik? Belajarnya, ya, verbnya. Menjelaskan kata kerjanya. Oke, gitu ya. Baik, kita ke skill 14. Itu tadi masih pre-knowledge ya, atau biasanya pengetahuan prasyarat lah. Nah, sekarang ke skill 14 kita baca pelan-pelan ya. Use reduce adverb clauses correctly. Adverb clauses can also appear in a reduced form. In the reduced form, the adverb connector remains. Ya. Jadi konektornya masih ada, ya. Konektornya masih ada. Kalau yang skill 13 kemarin, konektornya hilang, ya. But the subject and be verb are omitted. Yang di-omitted apa? Subject dan be verbnya. Yang dihilangkan adalah subjek dan be-nya. Kalau skill 13 kemarin ya, bisa dilihat di video recordingnya ya. Kalau skill 13 kemarin yang dihilangkan adalah konektor dan be verb. Kalau nggak ada be verb berarti yang dihilangkan konektornya aja, kemudian verb yang tertinggal diganti verb ing, gitu kan ya kemarin. Tapi kalau skill 14 ini konektornya tetap ada, nggak dicoret, ya nggak dicoret, tapi meninggalkan. Oh, tapi yang dicoret apanya? Yang dicoret adalah subjek dan be verb-nya. Contoh, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Although he is rather well. Nah, ini kalimat utuh ini, complete sentence ini, kalau di skill 13 kemarin memang tidak bisa di-reduce. Karena apa? Tidak bisa di-reduce menjadi adjektif karena setelah konektor harus langsung be verb atau langsung verb. Sedangkan ini setelah konektor subjek, maka tidak bisa menggunakan skill 13. Bisanya menggunakan skill 14. Nah, tadi disebutkan bahwa konektornya itu tetap ada, yang dihilangkan adalah subjek dan be verb. Jadi complete sentence-nya adalah although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Menjadi although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Kemudian yang bawah, when you are ready, you can begin your speech. Yang dicoret adalah you dan are. Subject dan be verb. Nah, is, am, are, was, were itu adalah be verb. Itu adalah be verb. Ya, berarti jadinya gimana? When ready, you can begin your speech. Nah, secara jumlah konektor, subjek dan verb apakah menyalahi skill-skill yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tidak. Ya. Dulu saya membuatkan rumus bahwa satu konektor itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya punya dua subjek dan dua verb. Atau kemungkinan yang kedua punya satu subjek dan dua verb. Kenapa yang kedua ini hanya satu subjek? Karena konektor di sini juga bertindak sebagai subjek untuk beberapa kasus. Oke.
Nah, kita hitung yang ini. Ini kan dia dihilangkan ya he sama is. Although konektor. Rather verb. Ada satu ya. The speaker subject. Kemudian will take verb. Nah, berarti ini ada berapa? Konektornya satu, verbnya dua, subjeknya satu. Yang ini. Berarti masih memenuhi. Ya. Masih memenuhi rumus yang kemarin. Begitu juga yang ini. When adalah konektor. Ready. Ini bukan bukan verb ya. You subject can begin verb. Nah, ini agak kalau yang ini tidak bisa ya menggunakan rumus yang ini ya. Nah, yang penting karena sama-sama you, nah maka boleh ditulis satu gitu ya. When ready, ya. Siapa yang ready? Siapa yang ready? You. You can begin your speech gitu ya. Jadi subjeknya sama. Oke. Yang penting kalau bingung dengan rumus-rumus yang kemarin ke ini aja. Untuk skill 14 yang dihilangkan adalah subjek dan be verb. Oke. These two examples may be used in either the complete or reduced form. In the reduced form, the adverb connectors although konektornya ya, although and when remain. Jadi tetap ada, nggak dicoret. The subject the subjects he and you, ya ini ya, he and you, as well as the be verb. Be verbnya apa? Is dan is and are omitted, dihilangkan. Ya. Terus, if there is no be verb, ya, kalau nggak ada be verb, nggak ada to be-nya, in the adverb clause, it is still possible to have a reduced form. When there is no be verb in the adverb clause, the subject is omitted and the main verb is changed into ing the ing form. Jadi sama kayak yang skill 3 kemarin ya. Kalau tidak ada be verb, nggak ada to be-nya, maka subjeknya tetap dihilangin ya. He sama you-nya tetap dihilangin, tapi eh, tapi verbnya yang awalnya feels jadi feeling, give jadi giving. Sama ya, sama seperti skill 13 kemarin. Oke. Nah, ini saya jelaskan pelan-pelan ya supaya nggak bingung. In the first example, the adverb clause although has feels rather six does not include be verb. Ya, tidak ada to be-nya. To reduce this clause, the subject he is omitted. He-nya dihilangin. And the main verb feels is changed to feeling. In the second example, the adverb clause when you give your speech also does not include a be verb. To reduce this clause, the subject you is omitted and the main verb give is changed to giving. Itu ya. Oke, sekarang contohnya ini silakan dijawab di kolom kolom chat. Apa jawabannya? Oke, sudah ada. Yang A, oke, yang lainnya silahkan. Oke, ada yang A, ada yang B. Oke, kita cek ya.
When bla bla bla, you are free to leave. Oke. Ingat, kalau ada koma, nah koma di sini itu mengindikasikan jangan-jangan ini adalah reduced form. Seperti yang skill 13 kemarin. When the finish report, enggak ya. Jadi jawabannya setelah konektor itu bisa langsung kata sifat, atau verb ing, gitu ya. Oke, saya lihat dulu chatnya. Antara A dan B ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Correct answer is B ya. Ya, kalian lihat ya. Di sini dalam bentuk reduce-nya tidak pernah setelah konektor itu adalah subjek, ya kan? Although rather unwell, when ready, although feeling, when giving. Nah, jadi di sini yang A dan C bisa langsung kita eliminasi, ya. Kalau ada artikel the itu pasti kedudukannya sebagai noun dan sangat memungkinkan menduduki sebagai subjek, gitu ya. Mana with? When? Nggak ada with. Pertanyaannya when. Ini konektor when. When-nya ada di sini, ya. Setelah when itu nggak mungkin ya dalam bentuk reduce itu nggak mungkin noun. Nah, yang A dan C ini pasti noun karena ada artikel the-nya. Maka bisa kita hilangkan. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari empat contoh yang atas, ya, setelah konektor itu bisa kata sifat, dan verb ing. Atau verb 3. Nah, yang ini kan pasti be verb-nya diomit ya. Be verb-nya diomit mana tadi? Hmm, ya ini mana mana ini. Be verb are omitted. Berarti yang mengandung be ini kan is kan be. Berarti dicoret. Nah, jawaban yang benar adalah be. Iya, Mbak Gia maksudnya gimana? With bukan konektor, bukan. With bukan konektor ya. Ya, jadi when finish with the report, you are free to leave. Ketika, nah ini ya. In this example, ya, saya jelaskan ya. In this example, you should notice the adverb connector when. Nah, konektor when. And you should know that this time would could be followed by either a complete clause or a reduced clause. Nah, dari pertanyaan ini kita harus notice nih pertama, ini bentuknya complete clause atau reduced clause. Answer A and C, A dan C, ini saya hapus dulu aja ya. Sebentar. Nah, mana yang tadi? Answer A and C contain the subject. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. The finish report and the report and no verb. So, this answer are incorrect. Nah, ini penjelasannya lebih lebih masuk akal ya daripada bahasa saya sendiri tadi ya. Ya, jadi ini biar nggak bingung, ya, kalimat ini itu boleh dalam bentuk complete, sentence atau reduce ya. Reduce sentence. Biar nggak bingung. Awal-awal kita kan belajarnya complete sentence ya. Subject verb connector, subject verb. Nah, kemudian sekarang kita belajar reduce clauses. Jadi, kalau dapat pertanyaan seperti ini, kita harus notice bahwa ini complete atau reduce ya. Berarti kita cari
Ada nggak versi komplitnya? Kalau versi komplitnya nggak ada yang benar, berarti dia versi reduce. Gitu ya. Misal, Anda pilih yang A. When the finish report, report di sini bukan verb ya. Jangan overlapping ya. Jangan, ini bukan the finished subject report verb bukan. Ya, hati-hati beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang bikin overlapping ya memang, yang bikin salah paham. Kenapa report? Report di sini bukan verb, tapi report di sini adalah noun, bagian dari noun karena the finish ini kan kayak tunggal ya. Harusnya kalau ini verb berarti kan report segini, ya kan? Karena nggak ada s-nya, maka ini tuh frase noun. Yang A itu hanya noun saja, ya. Yang A itu adalah non noun saja. The finish report. Berarti laporan yang selesai itu, ya bahasanya. Laporan yang selesai itu. Cara mengartikannya seperti itu. Berarti yang A ini hanya subjek. Kalau Anda milih A, berarti kan konektor, subjek, subjek, verb. Berarti kan kurang. Nggak ada verbnya. Makanya yang A untuk milih complete pun dia nggak bisa. Untuk memilih complete sentence. Ya. Kemudian yang C juga sama. The report. Laporan itu. Kalau ini kan laporan yang selesai itu. Tapi kalau yang C laporan itu. Ini juga subjek aja. Berarti nggak bisa. Nggak memenuhi complete sentence ya. A dan C akan memenuhi complete sentence jika ini ada verbnya. Misal when the finish report eh, finish ya, atau when the finish report deliver misal, atau the report finish atau the report delivers. Nah, itu kan ada verbnya. Jadi karena A dan C ini sudah tidak bisa digunakan untuk menyusun complete sentence, kemungkinan kedua, pertanyaan ini adalah pertanyaan reduce clauses. Karena nanti kan kenapa saya tekankan ini ya? Karena nanti kan di pertanyaan TOEFL kan nggak ada tulisannya. Ini adalah soal reduce, ini adalah soal soal complete kan nggak ada. Ya, kita harus mengidentifikasi sendiri. Cara mengidentifikasinya gimana? Ya dari jawaban tadi. Ya dari jawaban tadi. Ternyata tidak ada pilihan yang mengarah ke complete sentence. Kurang verb. Maka kemungkinan yang kedua pasti pertanyaan ini adalah pertanyaan reduce gitu ya. Nah, ini tadi dijelaskan di buku ini. Answers A and C contain the subject, the finished report, and the report. No verb. Nah, ya kan? Nggak bisa, kurang. So, these answers are incorrect. In answer D, mana? The end mana sih? In answer D, the subjects and verb are inverted. Dibalik. Inverted itu adalah subjek dan verb dibalik. Nah, itu belum dipelajari ya. Nanti skill yang bawah di bawah itu ada inverted. Ada inversi nanti di bawah ya. Answer D, subject and verb are inverted. Nah, jadi dibalik. Ini kan subjeknya dulu, baru verbnya di sini, gitu ya. And this is not a question. Ya. Jadi ini nggak menyatakan inverted itu kan untuk pertanyaan, ya kan? And this is not a question. Ini bukan kalimat pertanyaan. Kalau kalian pertanyaan kan memang ada inversi kan? Misal ma your name is Agus misalnya. Your name in Agus. Ini kalimat pernyataan. Kalau kalimat pertanyaan itu kan diinversi, diinversi. Subjeknya kan duluan, kemudian baru verbnya. Kalau kalau dijadikan pertanyaan kan jadi what is-nya didahuluin kan? What is your name? Nah, gitu kan kalau dijadikan pertanyaan. Ini inversi. Makanya karena ini bukan kalimat pertanyaan, maka kalimat D itu salah. Ya, kalimat D salah. Yang benar adalah yang B. Nah, the correct answer is B. This answer is the reduced form of
the clause when you are finished with the report. Nah, yang dihilangkan apa? Subject dan be verb. Jadinya when finished. Nah, ini ya. When-nya sudah ada, finish-nya di sini. When finished with the report. Ya. It should be noted that not all adverb clause can appear in a reduced form. And a number of adverb clauses can only be reduced if the verb is in the passive form. Ya. Nggak semua adverb clause dapat di-reduce, ya. Ada beberapa adverb clause yang hanya bisa di-reduce jika dia dalam bentuk pasif. Nah, ini beberapa pengecualian dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau ini tadi kan aktif ya. Nah, ini aktif. Intinya, intinya dalam skill 14 ini setelah konektor bisa apa tadi? Uh, adjektif, bisa verb ing, ya. Bisa verb 3, ya kan? Yang contoh nomor satu ini, setelah konektor adalah adjektif. Setelah konektor adalah adjektif, setelah direduce ya. Kemudian contoh yang kedua, setelah konektor verb ing. Setelah konektor verb ing. Kemudian contoh yang ketiga, setelah konektor verb 3. Ini verb 3 ya, bukan verb 2. Walaupun memang mirip ya. Nah, ini dari sini ya. You are finished. Ya, you are finished. Oke. Oke, ada yang ditanyakan di kolom chat bisa? Oh, iya, iya, iya. Report, nah report itu kapan menjadi noun, kapan menjadi verb ya? Oke, boleh, boleh. Bagus pertanyaannya. Nah, saya juga sering nih, biasanya ke Gojek. Nah, sebentar ya, saya bersihkan dulu. Boleh ya, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Karena kita masih belajar, jadi tidak perlu malu untuk bertanya. Oke, yang ini ya, Mbak ya. Yang A ya. The finish, the finished report. Oke. Hmm, gini, report itu kan memang dual ya. Berkedudukan sebagai bisa noun ya, yang artinya laporan ya, laporan. Bisa verb yang artinya melaporkan. Dan kata-kata seperti ini tuh banyak sekali ya dalam bahasa Inggris. Kayak love. Nah, love itu kan juga bisa. Noun artinya cinta. Ya. Kalau verbnya dia artinya mencintai. Nah, cara membedakan gimana? Ini Mbak, anggaplah the finish ini adalah kata benda ya, misal subjek ya, subjek. Nah, subjek anggaplah walaupun nggak jelas ya the finish itu subjek apa diartikannya. The finished, nah, anggaplah ini subjek. Report misal, kalau ini report ini kan verb. Nah, the finish ini kan singular ya Mbak ya, singular, singular atau tunggal. Kalau tunggal harusnya report ini kan ada S-nya, ya kan? Tapi ini nggak ada. Nah, berarti ini tuh noun, bukan verb gitu Mbak. Kemudian kayak apa ya? Sebentar, sebentar. Ini kok kayak gini sih jadinya. Gimana nih hapusnya? Nah, gini lagi cara membedakan biar nggak overlapping. Love, love, misal love. Hmm, my love, ya kan? Loves kids. Nah, ini ya. My love loves kids. Beda kan ya? Love di sini adalah kata benda. Cintaku mencintai anak-anak. Mungkin ini adalah pronoun untuk suaminya atau istrinya misalnya. Cintaku mencintai anak-anak. Ya, my love loves kids. Nah, gitu. Coba ada yang ditanyakan lagi? Ya, ya gitu ya. Jadi memang harus cermat sekali ya. Saya juga sering kok ke Gojek seperti itu. Makanya tadi saya mikir when kalau jawab A ini
Pasti bener kalau complete sentence-nya kan karena memenuhi. Ada subject, ada verb. Tapi dilihat-lihat loh. The finished itu noun apa? The finished. Nah, ya kan? The finished. The finished. Nah, kan nggak jelas. Nah, kemudian kalau ini single, berarti kan harusnya reports ya, reports. Karena di sini present ya. Misal pun dia past tense harusnya kan reported ya. Ya kan? Nah, di situ ya. Ternyata dia adalah frase noun ya, frase noun. Satu grup ini adalah noun. Di mana ini adjektifnya yang menjelaskan report. Laporan yang apa? Laporan yang telah selesai gitu loh. Adjektif yang menjelaskan noun report. Oke, ada lagi di kolom chat. Mem, saat kita mengikuti tes TOEFL, tolong berikan tips atau cara agar kita bisa membedakan antara satu skill dengan skill lainnya atau rumusnya harus dihafalkan semua. Nggak perlu dihafalkan, yang penting setelah menyelesaikan semua skill, langsung praktis ya. Langsung praktis yang 40 soal itu. Yang 40 soal itu dipraktis, nanti diidentifikasi. Oh, nomor satu itu menggunakan skill satu dan skill 2. Karena biasanya satu nomor itu menggunakan banyak skill, lebih dari satu skill. Jadi ngerjain sambil di sampingnya tuh buku longmen gitu ya. Ini kayaknya skill ini, gitu ya. Jadi nggak perlu dihafalkan, yang penting banyak praktis akan terbiasa, gitu ya. Oke, tadi sampai ini ya. Ini, di sini ada pengecualian. It should be noted that not all adverb clause can appear in a reduced form. Jadi tidak semua adverb clause itu dapat direduce. And a number of adverb clause can only be reduced if the verb is in passive form. Ya, nggak semua complete sentence itu bisa di reduce. Dan beberapa hanya bisa di reduce kalau dalam bentuk pasif. Contoh yang ini. Ini yang aktif, ini yang pasif. Ya. Once you submit your thesis, you will graduate. Once. Ini kan konektornya once. Saat. Kemudian you subject submit verb tapi dalam bentuk aktif. Ketika kamu menyerahkan atau mengumpulkan kan aktif ya. You will graduate. Kamu akan lulus. Kalau yang ini, once it is submitted, ketika itu ya. Ini adalah ini konektor, it-nya subject, is submitted adalah verb dalam bentuk pasif ya, diserahkan atau dikumpulkan. Your thesis, your thesis. Karena yang diserahkan itu kan benda ya. Kalau ini kan manusia ya, you. Your thesis will be reviewed. Tesismu akan direview. Nah, yang ini tidak bisa direduce. Eh, yang ini nggak bisa direduce, yang ini bisa direduce. Contoh ya, misal misal direduce kan harus dihilangkan you-nya, kemudian nggak ada to be-nya, diganti verb ing, berarti submitting ya jadinya. Nah, kalimat ini kan jadinya kalau dipaksakan di reduce, once hmm, one submitting your thesis, nah, you will graduate. Nah, submitting your thesis. Nah, ini nggak bisa ya. Karena submitting ini bukan menjelaskan tesisnya. Coba di kolom chat. Saya masih kurang hafal konektor karena cukup banyak. Apakah dalam tes TOEFL biasanya menggunakan soal konektor yang familiar? Konektor memang sangat banyak ya. Saya nggak bisa bilang dalam TOEFL akan
menggunakan yang familiar atau unfamiliar, tapi biasanya biasanya memang yang familiar kayak who, that, when, whom, if, and, or itu kan konektor. Once itu konektor. Oke, kita baca yang ini dulu ya. Hmm. In the first example, the adverb clause once you submit your thesis doesn't reduce because clauses introduced by once. Oh, oke. Only reduce if the verb is passive. Jadi ini harus dihafalkan ya, khusus kalau konektornya itu once, itu hanya bisa di reduce kalau bentuknya passive voice ya. Oke. Jadi untuk ini ada pengecualian ya, bintang-bintang ya, bikin mumet ya bintang-bintang ini. Saya juga memorizing itu nggak terlalu pinter ya menghafal. Oke, jadi khusus once nah, itu harus verbnya dalam bentuk passive voice. Oke, ini the following chart list the structures for reduce adverb clauses and which adverb clause connector can be used in reduce. Nah, ini sudah diberikan ya, mana konektor yang bisa di reduce, mana yang enggak. Oke, yang ini. Ini yang umum ya. Yang pertama yang umum. Bentuk pertama ketika ya with a be verb in the adverb clause. Kalau ada konektor, kemudian ada subjek, kemudian ada be verb, ya ada be verb atau to be kita sering bilangnya. Nah, itu yang di omit atau yang dicoret adalah subjek dan to be-nya saja atau be-nya saja. Nah, atau bentuk yang kedua, kalau kalimat komplitnya itu hanya konektor, subjek langsung verb, nah, berarti yang dicoret hanya subjeknya, kemudian verbnya diganti verb ing, gitu ya. Nah, kemudian yang nomor tiga ini yang harus dihafal, ya. Konektor, ya, kalau menurut saya itu yang dihafal adalah yang salah satu aja, salah satu aja ya. Anda mau ngapalin yang aktif aja atau yang pasif aja. Nanti kan tinggal pengecualian gitu aja. Kalau Anda lebih milih yang aktif, ya, reduce inaktif. Nah, artinya dalam bentuk active voice bisa di-reduce. Kalau konektornya after, before, since, while. Kalau menurut saya ya, antara yang ini dan yang ini, kan yang paling sedikit ini. Berarti apalin aja yang reduce aktif. Gitu. Tapi kalau Anda punya kemampuan menghafal sangat tinggi, nah boleh dihafalin semua. Tapi kalau saya suruh milih, saya akan menghafalkan yang reduce inaktif. Berarti selain ini, dia nggak bisa direduce kalau nggak dalam bentuk pasif. Ya. Time. Before, after, since, while. Oke. Gampang ini ya. Before, after, since, while. Kemudian condition. Konektor condition. If, unless, whether. Although, dan even though. Oke. Ini ada cara menghafal lagi nih, karena ini ada irisannya ya, ada irisannya ternyata ya. Oke, kita menggunakan strategi supaya menghafalnya nggak banyak ya, sebisa mungkin. Oke, kita cari yang sama dulu ya, kita cari yang sama antara aktif dan pasif. Nah, if sama, ya kan? Ini ada if, unless sama, ada unless, whether sama, whether, although, though, although, tuh sama. Oke. Berarti yang perlu kita hafal hanya yang ini saja. Nah, ini saja. Mana ya? Tak ijuin aja. Kenapa seperti itu? Nah, yang merah, yang merah itu mau bentuk aktif ataupun pasif bisa di-reduce ya. Bisa dicoret subjek dan be verb-nya. Ya, saya ulangi lagi. Yang irisan tadi yang saya merah-merahin bulat-bulat ini itu
berlaku keduanya. Bisa di-reduce saat dia active voice atau passive voice. Jadi nggak perlu dihafalin. Nah, kemudian yang hijau itu hanya bisa di-reduce kalau aktif. Ya, reduce inaktif ya. Hanya bisa di-reduce aktif. Jadi cuma ngapalin apa? After, before, since, while. Yang once, until, when, whenever dihafalin nggak? Nggak usah. Ini kan whenever. Sudah sama dengan yang ini ya kan? Where, as. Itu hanya untuk pasifnya. Silakanlah bagaimana cara kalian untuk menghafal. Jadi kalau cara saya tadi ini sudah dieliminasi, nggak usah dihafalin karena sama ya. Jadi fokus aja pada yang ini. After, before, since, while. Selain itu pasif. Gitu aja ya. Ini, yang ini biasanya yang harus dihafalin ya. To reduce an adverb clause, omit the subject and the be verb form. Ini tadi yang pertama ini sama. If there is no be verb, then omit the subject and change the verb to the ing form. Nah, ini sudah yang nomor satu sama dua tadi ya. Oke. Sekarang waktunya untuk latihan ya. Setelah dijelaskan, langsung latihan. Setelah dijelaskan, langsung latihan. Nah, seperti itulah cara belajarnya. Nah, saya memberi contoh. Nah, ini walaupun ada jawabannya belum tentu benar ya. Karena ini orat-oratan saya zaman dulu. Salah-salah ya. Oke, so, contohnya adalah nomor satu dan nomor dua. Nomor satu correct, nomor dua incorrect. Dibaca ya. If not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. If ya, if. Berarti dia adalah konektor yang bisa keduanya ya. Bisa aktif, bisa pasif. Ingat ya, dalam bahasa Inggris, no, not dan completely itu kan kayak apa ya? Tambahan aja. Jadi kita langsung ke satisfied ada ya. Not satisfied. Jadi completely itu nggak usah terlalu dipikirin. Karena itu tidak akan merubah mau ada dan tidak itu tidak akan merubah grammatical ya. Berarti langsung ke sini aja. If not satisfied, berarti kan ini bentuk ketiga ya. If not satisfied, you can return the product to the manufacturer. Berarti you adalah subjek, can return adalah verb, bla bla bla. Kemudian if adalah konektor yang bisa aktif dan pasif. Kemudian satisfied ini adalah verb 3. Ini nggak komplit ya. Yang ini nggak komplit ya. Nah, ini harusnya ada satu lagi di sini. Selain ing form juga ada verb 3 form ya. Verb 3 form untuk pasif ya. Ya kan? Yang contoh ini tadi. Yang contoh ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini lebih lengkap coret-coretan saya yang atas ini. Nah, bisa adjektif, verb ing, verb 3. Nah, ini masuk yang verb 3. Satisfied. Jadi benar. Kemudian ini. Steve has had to learn. Steve subject has had verb to learn how to cook and clean since left home. Since. Kita lihat since. Oke, since di sini. Nah, since hanya untuk aktif. Berarti harusnya setelah since verb ing ya. Ya, ingat ya, verb ing. Ini verb 3 gitu ya. Karena aktif. Kalau pasif verb 3. Nah, berarti harusnya ini apa? Mana tadi? Oh ya, sini deh kebablasan. Mohon maaf ya. Ini since living ya berarti living home ya. Ini salah. Harusnya verb ing. Karena since hanya berlaku untuk aktif. Kalau left itu kan verb 3, makanya dia incorrect. Oke, sebelum mengerjakan nomor 3 sampai 10 ada yang ditanyakan? Oke, di kolom chat saya lihat dulu. Nah, betul. Betul betul ya living ya harusnya. Betul. Sudah paham ya. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 3 sampai 10 nanti kita bahas pelan-pelan ya bareng-bareng. Saya beri waktu
8 menit lah ya. Berarti nanti kita bahas menit berapa ya? 3 tiga lah. 6, itu sih ya, 33. 20 33. Oke, silakan dikerjakan. Bu, saya izin bertanya. Bu, saya izin bertanya.
Oke, waktunya sudah habis ya. Bisa diketikkan di kolom chat. Oke, tadi kayaknya ada pertanyaan ya. Em, bukankah untuk menjadi verb, verb ing harus didahului oleh to be? Ya, betul. Jika tidak ada, maka menjadi adjektif. Betul. Betul. Ini apa yang ditanyakan? Verb ing itu kan masuk present participle ya. Present participle yang ada di skill sebelumnya ya. Saya lupa skill berapa. Sudah sebelum ini skillnya. Jadi present participle itu adalah verb ing. Di mana verb ing itu kemungkinannya ada dua ya. Bertindak sebagai verb ya, bertindak sebagai verb kalau didahului oleh be ya, didahului be. Kalau tidak didahului be itu dia bertindak sebagai adjektif ya. Tidak ada be, tidak ada to be. Ini benar present participle. Kemudian ada lagi namanya past participle. Past participle itu adalah verb 3 ya. Dia kemungkinannya ada tiga malahan. Satu, dua, tiga. Nah, bisa dicek ya di video saya sebelumnya. Ya benar. Ini yang ditanyakan apa? Benar. Bagaimana ya Bu penjelasannya? Penjelasan yang apa? Ini sudah benar yang di kalau yang past participle ya itu ada yang verb ya. Verb kalau dia didahului be atau had, have itu. Kemudian kalau nggak didahului dia jadi adjektif gitu ya. Ini ada penjelasannya di video saya sebelumnya. Saya lupa skill berapa nomornya. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Hmm. Itu Bu, setelah sin mengapa living jadi verb? Saya nggak bilang living jadi verb ya. Ini kan karena reduce ya, reduce. Kita sudah sampai ke reduce clause ya, bukan complete sentence. Bukan complete sentence maksudnya. Complete clauses bukan, tapi reduce clause. Jadi tadi kan kita sudah membahas ini ya. Nah ini tadi ada maksudnya ya, maksudnya. Nah, complete-nya ya, complete apa ya saya bilang ya? Complete formnya itu although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Ini bentuk komplitnya. Nah, bentuk reduce-nya karena kita sudah menggunakan sampai menggunakan reduce, makanya bentuk reduce-nya he-nya diilangin karena nggak ada be-nya, maka feels-nya diganti feeling. Ya, saya nggak menyebutnya saya nggak menyebutnya verb, tapi memang adverb. Adverb clause bahasanya di sini. Ya, makanya yang nomor dua ini makanya salah. Oh enggak, benernya adalah living ya. Karena dari kata since is living. Since enggak ini komplitnya gini ya. Misal, jadi reduce itu fokusnya adalah setelah dicoret ya, setelah dicoret. Kayak seperti ini, when you give. Jadinya kan when giving karena dicoret ya. Reduce. Nah, kalau ini yang nomor dua itu komplitnya itu seperti ini. Steve has had to learn how to cook and clean since. Karena Steve itu cowok ya, berarti since he is. Aduh, tulisanku kok elek. Maaf ya. Since he is leaving home. Gitu. Makanya tadi kan salah. Nah, karena kita mau mereduce, gimana tadi caranya? Cara yang pertama adalah subjeknya dicoret, be-nya dicoret, ya. Nah, subjeknya dicoret, be-nya dicoret, jadinya adalah since leaving home. Tidak menjadi verb lagi, jadinya apa? Adverb.
Ya, tidak menjadi verb lagi, jadinya adverb karena kita sedang membahas reduce adverb gitu. Bagaimana? Apa ada feedback lagi? Ya, memang kita harus memprediksi complete clause-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3. Ya, silakan yang eh, sudah ada jawabannya. Nomor 3 dulu aja apa? Ayo, kira-kira 5 orang ini jawabannya correct atau incorrect? Correct. Oke, kita cek ya. eh oke, benar ya. The ointment ya can be applied. Nah, kita fokusnya ke konektor ya. Where needed. Ketika dibutuhkan. Where. Nah, di sini where, lihat ya, where ada di sini. Where hanya mereduce dalam bentuk pasif ya. Berarti benar ya. Needed, dibutuhkan. Nah, ini ya, tandanya ini verb ing, tandanya ini verb 3 ya. Nah, ini verb 3. Berarti ini correct. Itu ya. Correct. Terus, nomor empat dulu. Nomor 4 C. Oke, kita cek ya. Correct. Oke. Tom begin to Tom begin to look for a job after. Nah, ini konektor ya. After completing. Udah bener ini. Nah, verb ing. Jadi caranya lihat langsung lihat konektornya ya. Completing after verb ing berarti dia aktif. Nah, after ada di sini ya. Nah, berarti aktif. Kalau komplitnya gimana berarti Tom began to look for a job after he is completing gitu ya. After he kan Tom cowok ya. After he is completing his semester bla 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 gitu ya. Berarti correct. Kemudian nomor lima although not selecting for the team. Nah, he attends all of the games as a fan. Oke. Although, nah kita fokus ke konektornya. Although itu kayak bisa semua ya. Itu kan ya di sini ya. Bisa aktif, bisa pasif. Jadi bisa setelahnya verb ing, bisa verb 3. Tapi berarti kita lihat konteksnya ya. Selecting ya. Berarti kan ini ya. Memilih. Walaupun tidak memilih for the team. Walaupun dia tidak memilih for the team. He attends all of the games as a fan. Ya, kira-kira benar atau salah yang nomor 5? Ya, salah ya. Harusnya selected. Ini secara grammar benar ya. Karena memang although itu bisa untuk aktif, bisa untuk pasif. Tapi secara konteks ya, kita harus bisa menerjemahkan ya, memaknai. Kira-kira cocok nggak dengan artinya ya? Walaupun tidak memilih untuk tim ya, nah, harusnya kan walaupun tidak terpilih kan ya, terpilih berarti kan pasif ya. Berarti harusnya although not selected for the team, he attends. He di sini ya. Berarti ini harusnya pasif ya. Incorrect. Oke. Nomor 6. When. Oke, kita langsung pay attention pada konektornya. Kita lihat when di sini, when hanya berlaku untuk pasif ya. When ada di sini. Berarti harusnya nggak boleh verb ing ya. Harusnya nggak boleh verb ing. Langsung verb 3 ini benar ya. When purchased at the store, the buyer gets a guarantee on all items. Nah, ketika grammarnya sudah benar, kita lihat maknanya ya. Ketika dibayar ya di toko ini, ketika dibayar di toko ini, ya kan? The buyer gets. Pembeli itu mendapat garansi ya, garansi all item. Oke, benar atau salah ini?
Oke, tidak ada yang menjawab. Kalau secara grammarnya benar, ini hampir sama dengan nomor 5 ya. Tapi secara konteks maknanya salah. Ya. Ketika dibayar, ketika dibayar at the store, the buyer, oh, kayaknya ini benar juga deh ya. Bisa saja yang dibayar itu adalah itemnya. Tapi gimana kira-kira konteks bahasa Indonesianya? When purchased in this store, ketika dibayar di toko ini, pembeli mendapatkan garansi all item. Kayaknya masih benar ya. Masih benar ya. Korek lah ya. Nanti saya cek kunci jawabannya. Oke, ada pendapat boleh? Korek ya, masih korek secara konteks. Nomor 6 komplit. Enggak, nomor 6 reduce ya. Kalau komplitnya gini, when kalau misal ini purchase-nya ini adalah mengacu pada all items ya, berarti when eh, items atau they gitu ya. Pronoun pronoun dari items itu kan they gitu ya. When they are. Ini kan ini kan present ya. Berarti when they are purchased at this store, the buyer gets a guarantee on all item. Ya. When they di sini pronounnya all items ya. When they are gini. Nah, mereka dibayar ya. Ini kan passive voice. Nah, tadi kan yang di omit, yang dihapus they sama be verb-nya. Makanya jadinya when purchase ya. Gitu. Ini tetap dalam bentuk reduce. Oke. Nah, ini secara konteks kayaknya masih bisa ya. Beda dengan yang nomor 5 ya. Kemudian nomor 7, the medicine is not effective unless. Nah, ini eh, konektor. Unless kita lihat, unless. Oke, unless bisa keduanya ya. Bisa di active voice, bisa di passive voice. Unless kan kecuali ya, kecuali. Berarti obat itu tidak efektif ya. Obat itu tidak efektif kecuali diminum ya. Bahasa di sini kan diminum ya konteksnya. Diminum sesuai dengan perintah ya. Sesuai dengan perintah. Berarti ini benar ya. Unless taken. Nah, kalau komplitnya mau ditanya komplitnya berarti unless the medicine-nya itu kan single ya. Karena ini is, berarti unless it ya, bukan they ya. Unless it is taken. Gitu kan? Ini kan be verb 3. Unless it is taken. Ingat, passive voice itu kan be verb 3. Berarti ini be verb 3. Nah, dalam skill 14 ini, yang diomit adalah subjek dan be verb. Jadinya unless taken ini. Unless taken. Nomor 7, correct. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Nah, takutnya saya maju terus kayak bis, nggak bisa di stop. Boleh, boleh tanya. Kemudian, eh yang ini. You should negotiate a lot before. Nah, konektornya. Nah, kita tuh pay attention setelah konektor ya. Before buy. Nah, buy, dilihat ya. Verb 3 dari buy itu apa? Ya, kan setelah konektor itu kan antara verb ing atau verb 3. Kalau verb 2 buy kan bought. Kalau verb 3 buy apa? Silahkan. Saya lupa soalnya. Apa tetep ya? Tetep ya. 2 sama tiganya sama ya. Bought. 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 Oke. Before ya. Before. Nah, sayangnya before ini harusnya mereduce aktif dan harusnya setelah konektor adalah verb ing. Makanya dia salah ya. Jadi harusnya you should negotiate a lot before buying a new car. Nah, gitu ya.
Kemudian yang nomor one purchase. Nah, ini sudah benar nih one purchase sudah ada yang tadi. Oh, belum ya. Once, ingat. Once hanya untuk pasif ya. Konektor once hanya untuk pasif, berarti ini ada konektor. Ini sudah verb 3. Ketika dibayar. Ya, ketika telah dibayar ya. Nah, ketika dibayar, the swimsuits cannot be returned. Makanya correct ya. Kalau utuhnya, kalau komplitnya berarti swimsuits-nya ada dua apa ya ini ya? Kayak ada S-nya berarti gini. Once they are purchased, the swimsuits cannot be returned gitu ya. Jadi ini benar. Kemudian yang terakhir, duh, although sama duh. Nah, ini bisa dua-duanya ya. Bisa dalam aktif, bisa dalam pasif, berarti boleh setelah duh bisa verb ing atau verb 3. Nah, ini udah verb 3 ya. Kita kita lihat konteksnya ya. Meskipun terletak ya, dalam pasifnya located kan terletak ya. Meskipun terletak di dekat pantai ya, kota itu tidak mendapat eh, cukup banyak ya an ocean breeze kayak sesuatu yang dingin dari ocean gitu ya. Ini sudah benar gak ada masalah di sini. Ini benar ya, ketika terletak, bukan meletakkan ya, terletak. Berarti correct. Oke, silahkan. Kita ada waktu 10 menit ya. Kalau mau belajar skill lagi kayaknya sudah capek ya. Silakan ada yang ditanyakan, kita masih ada 10 menit. Nanti recordingnya akan saya taruh di um, grup. Tapi benar ya tadi pertanyaan dari Mbak siapa itu tadi ya. Ingat ya, dalam structure TOEFL tidak ada dalam soal itu nomor satu pakai skill nomor 5, nomor dua pakai skill nomor satu dan dua nggak ada. Makanya untuk menjelaskan supaya kita notice itu pakai skill berapa, ya ketika latihan jejerkan itu soal structure dengan skill-skill structure. Identifikasi ya, bukan dijajarkan sih, identifikasi aja. Jadi belajar itu kalau saya tuh bukan quantity ya, tapi quality-nya gimana. Jadi saya nggak apa-apa, misal 1 jam ya, 1 jam belajar structure itu hanya dapat 5 soal structure TOEFL. Kan structure itu kan ada 40 ya. Gini caranya belajarnya. Ada 40 ya. Hari pertama saya tuh cuma mengidentifikasi soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya cuma mengidentifikasi ini aja. Jadi nggak usah terlalu mengejar kuantiti. Maksudnya saya hari ini mau belajar 2 jam, mau mengerjakan semua 40 soal structure. Nggak usah. Dinikmati aja belajar itu. Nomor satu, oh nomor satu ini pakai skill 1 dan 2. Oke. Dijawab seperti ini aja. Jadi setelah jawab soalnya, kalian kalian deteksi pakai skill apa? Oh, nomor 2 ini skill 1 dan 4 ya kayaknya. Gitu. Karena di kunci jawaban ini pun juga seperti itu kuncinya di buku Longman ini. Kayaknya seperti itu deh. Coba ya. Hmm, kuncinya seperti itu. Atau saya salah lihat? Iya kok. Terlalu banyak jadi saya scroll sampai bawah. Tapi saya juga belum selesai kok membaca buku ini. Makanya dengan saya mengajar ini, saya harapkan kita bersama-sama ya, sebenarnya kita bersama-sama menghabiskan buku ini. Karena saya juga belum habis. Kayaknya saya cuma habis separuh ya, dari halaman. Ya pokoknya separuh aja, terus saya tinggal belajar IELTS. Mana ya? Mana, mana, mana. Hmm.
Ada kuncinya di sini ya. Jadi bisa belajar mandiri di sini. Hmm, hmm, hmm. Nggak ada. Kayaknya di atas deh. Pernah kok saya lihat tuh kok. Jadi jawabannya tuh skill 2, skill 3 gitu jawabannya. Nah, ya silahkanlah dicari sendiri ya. Tadi halaman berapa ya? 450 kok ya? Bukan. Oke, silahkan. 300 loh. Hmm. Oke, pertanyaannya di kolom chat apa? Hmm. Kebiasaan saya kalau ngerjain TOEFL terlalu lama bacain soal ngeyakinin ini masuk skill mana. Oke. Itu kalau untuk belajar nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ketika kita sudah tes, nggak boleh baper ya. Maksudnya baper di sini tuh kayak apa ya? Kayak orang-orang OCD gitu kan gitu ya. Kayak saya kalau nggak memastikan ini, padahal sudah yakin itu benar ya. Ini harus saya pastikan ini skillnya berapa aja gitu. Kalau ketika belajar boleh seperti itu. Tapi sebelum ambil official test TOEFL, kalian harus simulasi bener-bener keadaannya tuh kayak tes beneran. Jangan melihat-lihat buku gitu ya. Boleh Mbak Fitria kalau untuk belajar. Miss, kalau structure di IELTS lebih susah, kira-kira ada berapa skill? Kalau TOEFL kan 16. Oke. Di IELTS itu structure tidak diakses ya, tidak diakses secara langsung. Ya, karena di IELTS itu hanya listening, listening, kemudian reading, kemudian speaking, kemudian writing ya, writing. Jadi nggak ada soal seperti ini nggak ada. Jadi skill structure kalian itu akan tersirat semuanya di sini, tersirat, tersurat ya. Jadi nggak ada skill sampai 60 tuh ya kita menggunakan itu. Jadi satu-satunya, bukan satu-satunya ya, kemampuan TOEFL yang bisa kita impor ke IELTS adalah listening, reading, dan structure. Semuanya bisa. Semuanya bisa diimpor ke IELTS. Tapi kan nggak ada speakingnya. Jadi structure kita itu bisa kita gunakan untuk menjawab listening. Misal titik-titiknya apa? Oh, is. Berarti ininya apa? Dan paling berguna itu di writing, ya. Ketika kalian writing IELTS, akan terlihat tuh pemahaman strukturnya masih basic, intermediate, upper intermediate, atau udah advance. Jadi nggak ada di sini. Pertanyaan seperti ini tuh nggak ada di IELTS. Sudah tersirat gitu ya, kayak. Nah, jadi kalau kalau Mbak Gia sudah menguasai elemen ya, 60 skill itu jadi nggak harusnya belajar IELTS-nya nggak perlu lama sudah bisa naik. Jadi sebenarnya TOEFL ITP ini adalah bisa dibilang basicnya IELTS, walaupun bukan keseluruhan basic ya, part lah, bagian dari IELTS, bagian kecil lah bagi sini. Makanya orang-orang dengan TOEFL yang tinggi ya, misal TOEFL ITP-nya 600 gitu ya, 600. Biasanya ini belajar IELTS sebulan, 2 bulan itu udah bisa dapat 6,5 ataupun 7 itu. Yang belajarnya 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau dari saya dulu, dari 500 ya, ITP saya dulu tuh 500 berarti 3 tahun yang lalu. Nah ini belajarnya tuh bisa sampai 6 bulan itu ya. Bahkan sampai 1 tahun. Untuk dapat band score 6,5 sampai 7. Jadi bisa jadi basic ya. ITP saya 500 dulu ya. Gitu. Tapi juga nggak garansi. Kalau dapat ITP 600 tanpa belajar IELTS, langsung bisa dapat 6,5 itu juga sulit. Harus tetap belajar karena ya itu tadi di TOEFL ITP tidak ada speaking dan writing, makanya harus belajar gitu ya. Banyak itu teman-teman dosen saya tuh bukan di kampus saya, di kampus lainnya, di luar kampus saya, dosen bahasa Inggris ya, padahal dia tuh untuk dapat 6,5 itu struggle banget ya. 6,5 harus 2 kali dia, soalnya pertama dia dapat 6,
Baru yang keduanya dapat 6,5. Itu dosen ya, bukan guru ya. Dosen bahasa Inggris. Karena memang IELTS itu nggak diajarkan dalam kurikulumnya, katanya mereka seperti itu. Saya nggak tahu kebenarannya karena saya bukan orang bahasa Inggris. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, Bu, apa ada tips khusus untuk structure ya, Bu? Karena saya kemarin mencoba tryout nilainya masih kurang untuk yang structure. Tipsnya yaitu tadi ya. Kalau bisa 60 skill ini dikuasai dalam waktu 1 bulan. Nah, setelah itu langsung belajar. Belajar 40 structure diidentifikasi 60 structure, 40 soal structure TOEFL diidentifikasi nomor satu skill apa, nomor dua skill apa. Nggak apa-apa sehari cuma dapat 5 soal, besoknya 5 soal lagi, gitu. Tipsnya gitu. Kalau saya memang tips belajar, saya memang deep learning ya. Deep learning itu maksudnya saya memang tidak terlalu mempelajari trik, tapi saya lebih ke pemahaman. Kan kalau trik itu kan cara cepat ya, tapi kan kadang nggak paham ya. Makanya saya bilang, untuk TOEFL, orang dengan TOEFL tinggi, ya orang dengan TOEFL tinggi, itu ada dua kemungkinan, Mbak. Pertama, emang dia paham, paham bahasa Inggris, paham bahasa Inggris ya. Atau kemungkinan kedua, trik, paham triknya. Nah, apakah salah? Nggak ada yang salah, tergantung tujuannya saja. Ya, tidak tergantung tujuan saja. Apakah salah belajar trik TOEFL? Enggak, kalau menurut saya itu enggak. Tergantung tujuan aja. Pertama, gini ya, Mbak. Misal, tadi kan saya bilang, TOEFL ITP itu nilai tinggi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah paham English. Yang kedua, paham triknya aja, tanpa paham bahasanya. Nah, kalau tujuan kalian untuk kuliah, ya, misal untuk kuliah di Malaysia atau di English speaking country ya, walaupun walaupun ITP nggak berlaku ya di English speaking country. Misal untuk kuliah yang bisa tuh di Malaysia ya, kayaknya masih bisa pakai ITP. Kalau untuk kuliah, intinya untuk bagaimana kita bisa membaca resources bahasa Inggris, kita harus paham. Tapi kalau hanya untuk lulus administrasi, nggak apa-apa pakai trik. Contoh, lulus administrasi. Saya dulu S2 karena S2 saya di dalam negeri nggak terlalu engage dengan bahasa Inggris, makanya ITP pakai trik oke lah, hanya untuk lulus administrasi LPDP mas, biasanya kayak gitu. Atau untuk lulus administrasi apa ya, eh, sertifikasi dosen ya, saya kan dosen ya, jadi ada nanti event apa ya, event atau apa namanya itu, ada serdos, sertifikasi dosen. Nah kan dosen nggak dosen apapun ya itu kan harus lolos TOEFL ya, misal TOEFL ITP atau apapun lah. Nah kan nggak semua dosen bahasa Inggris ya, ada dosen ada dosen sejarah, dosen agama, dosen apa ya lagi ya, biologi misal, yang dia memang nggak harus lah bahasanya, nggak harus tinggi-tinggi banget bahasa Inggrisnya. Nah boleh lah ITP menggunakan trik karena hanya untuk administrasi. Tapi kalau tujuannya untuk kuliah, nah saran saya memang paham. Paham Inggris. Nah, kalau IELTS nggak usah tanya triknya ya. Trik dalam IELTS tuh bener-bener sedikit banget, sangat limit banget. Triknya mungkin hanya memprediksi jawaban. Selebihnya nggak bisa, harus bener-bener paham. Ada tetap triknya, tapi nggak sebanyak TOEFL gitu ya. Makanya teman saya tuh ada yang TOEFL-nya 580, tapi IELTS-nya juga nggak naik-naik tuh dari 6. Nah, bisa jadi dia itu ini hanya paham triknya. Oke, ada apa lagi pertanyaannya? Bu, kalau menurut dari mana ya dulu tadi ya? Dari mana ya? Tip khusus. Oke, Mbak Fitria. Bu, kalau menurut Ibu untuk beasiswa itu lebih prefer ke prepare TOEFL atau IELTS? Nah, tergantung. Tergantung beasiswanya apa. Ya, beasiswa ada banyak. Ada LPDP, ada AAS, ada kok manekin sih, Manaki. Saya tuh mau bilang Manaki itu manekin aja. Manaki. Ada banyak lagi. LPDP itu adalah beasiswa dari negara kita, Indonesia. Kalau AAS itu adalah beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi pakai uangnya orang-orang Australia ya. Kalau Manaki itu beasiswa dari pemerintahan New Zealand. Kemudian ada lagi Rusia ada.
Tadi saya dihubungi dosen teman saya, dia lagi berjuang beasiswa Rusia. Boleh, tapi nggak tahu namanya apa. Susah ya ngomongnya. Tiap negara ada beasiswa. Nah, kalau Mbak Fitri tanya, prefer untuk belajar TOEFL atau IELTS? Nah, kalau Mbak Fitri ya LPDP-nya dalam negeri, TOEFL aja. Tapi yang ITP ya. Tapi kalau LPDP-nya luar negeri, IELTS ya. Kalau AS pasti IELTS. Kalau Rusia, bukan IELTS, bukan TOEFL, tapi bahasa Rusia. Nah, jadi eh, disesuaikan dengan tujuan. Ya, disesuaikan dengan tujuannya saja. Jadi fleksibel saja. Nah, kemarin ada yang tanya, ada yang WA saya, Bu, saya mau ikut IELTS, tapi mau persiapan TOEFL dulu atau gimana ya? Kalau menurut saya, basicnya dulu dikuatkan selama sebulan 2 bulan, baru nyemplung ke IELTS-nya. Gitu. Nggak usah ke TOEFL dulu, nggak usah. Intinya kalau mau belajar IELTS, nggak usah lewat TOEFL, nggak apa-apa. Yang penting basicnya dikuatkan dulu, grammar atau apapun lah ikut les. Habis itu baru nyemplung ke IELTS-nya. Terus, Bu, dulu awalnya, saya baca, Bu, dulu awalnya belajar persiapan TOEFL dulu atau persiapan TOEFL dan IELTS-nya hampir bersamaan. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Tadi juga sudah saya singgung ya. Jadi ini sedikit cerita ya. Saya suka cerita ya. Saya sebenarnya suka sharing. Dulu saya sebenarnya tuh ya Mbak, nggak ada kepikiran untuk kuliah ke luar negeri. Jadi nggak ada preparation yang harus TOEFL dulu, terus IELTS gitu nggak. Jadi saya tuh baru kepikiran mau kuliah ke luar negeri itu tahun 2000. Saya jadi dosen 2021. Tahun 2022 baru kayak kepikiran, kilatan ya, kilatan di pikiran saya tuh kayaknya kuliah di luar negeri asik ya. Kenapa saya nggak kepikiran sampai tahun 2022? Karena saya takut naik pesawat, Mbak. Saya tuh nggak pernah naik pesawat. Desa banget ya, bener. Mau dari nyebrang kemana pun nggak pernah, sekalipun nggak pernah naik pesawat. Bahkan saya pelatihan ke Lampung, itu semua peserta naik pesawat. Saya hanya satu peserta yang naik kapal feri, pakai travel naik kapal feri. Jadi nggak pernah tuh kepikiran kuliah ke luar negeri. Walaupun teman-teman saya LPDB S2 itu banyak yang ke luar negeri ya. Dari S2 teman saya PK 102 itu satu angkatan tuh sekitar 113, itu lebih dari 50 ke luar negeri. Jadi saya masuk jajaran yang ke dalam negeri. Saya waktu itu biasa aja karena saya nggak berani naik pesawat ya. Nah baru kepikiran itu kok mau nyoba. Jadi saya nggak ada. Jadi bekal saya adalah TOEFL. TOEFL saya waktu itu masih 493, nggak ada 500. Jadi dari TOEFL 493 saya langsung belajar IELTS. Makanya tadi saya bilang karena dasar saya masih intermediate, jadi saya belajar IELTS-nya tuh struggle banget, 6 bulan lebih. Sedangkan teman-teman yang sudah 500 lebih itu biasanya ya ada yang struggle, ada yang cepet gitu. Jadi untuk Mbak Roro, untuk Mbak Roro saran saya nggak perlu ke TOEFL dulu, nggak perlu, langsung aja ke basicnya, langsung ke basic Inggris. Misal belajar listening, reading, structure boleh lah lewat TOEFL dulu, tapi nggak harus ya. Yang penting basicnya dikuatin. Hmm. Ya, terus berarti kalau IELTS harus yang udah memahami banget ya bahasa Inggris. Kalau masih basic skill, mending lancarin TOEFL aja ya, Bu. Boleh, boleh lancarin TOEFL dulu atau langsung basicnya. Kalau kalian menggunakan, oke, saya baru akan belajar IELTS kalau TOEFL saya 550. Boleh. Atau kayak kayak saya, oh Buriska mulainya dari 493. Boleh. Karena memang antara TOEFL dan IELTS itu kan beda, beda banget yang di eh, soalnya tuh beda. Kenapa saya beda? Sama-sama ada listening ya. Listeningnya tuh beda. Nah, mungkin bisa ikut kelas saya yang IELTS ya, tapi untuk batch ini sudah selesai kemarin. Sama-sama listening ya. Kalau listening dalam TOEFL itu kan pilihan ganda ya. Tapi kalau IELTS itu enggak, titik-titik nulis. Jadi misal kita salah spelling S satu huruf pun itu akan salah. Misal harusnya report seperti itu ya, report ada S-nya. Kita jawabnya report.
Karena esnya recording nggak kedengeran, ini juga salah, nggak diampuni. Jadi kalau menurut saya langsung aja ke IELTS-nya. Karena sama-sama listening dan reading itu udah beda banget bentuknya, gitu ya. Tapi kalau mau TOEFL dulu monggo, tapi saran saya memang langsung ke IELTS dulu, yang penting basicnya dulu. Kalau masih sebentar, tadi mana ya? Eh, kalau masih basic skill, mending lancarin TOEFL aja ya, Bu. Oh, boleh lancarin TOEFL dulu atau basicnya dulu. Terus, Ibu sekarang lagi ambil doktoral ya? Iya, insya Allah saya bulan depan berangkat ya untuk doktoral di mana tuh kok lali? Oh, ya, di Sydney. Saya agak nge-lag ini. Di Sydney, ya doktoral of. Saya masuk Fakultas Art and Social Science. Spesifikasi di Science Assessment. Insya Allah, tapi walaupun di sana nanti saya akan tetap buka kelas ya. Insya Allah, saya akan melihat dulu apakah supervisor saya itu orangnya, intinya apakah eh, doktoral saya itu masih bisa santai-santai atau terlalu tough. Nah, kalau misalnya masih bisa santai, insya Allah saya akan tetap tetap membuka kelas ya. Nanti dilihat. Terus, Bu mau tanya, boleh tanya. Maaf kalau out of the topic. Katanya meskipun beasiswa, apalagi luar negeri, harus punya privilege sendiri. Ya, kayak kalau mau S2 luar negeri harus udah punya kerja dulu dan lain-lain. Maksudnya biaya awal dan lain-lain itu menggunakan uang sendiri dulu yang nggak akan menghabiskan jutaan. Nah, ini nanti saya bikinkan YouTube-nya ya. Semangat sekali saya. Ini yang banyak hal yang perlu dijelaskan. Karena saya juga baru tahu ketika dapat beasiswa dan dapat kampus. Nah, nanti saya akan membahas mitos dan fakta ya. Ini tapi saya jawab Mbak Fitria dulu ya. Ibu mau tanya, beasiswa harus punya privilege. Privilege-nya apa ini? Ya, iya, kayak kalau masih harus punya kerja dulu. Oh, berarti ini maksudnya portofolionya ya. Jadi untuk beasiswa ini tergantung beasiswanya ya, Mbak. Tergantung beasiswanya ya. Kalau LPDP memang kita dilihat CV-nya. Apa kontribusi kita terhadap negara. Tapi apakah harus punya kerja dulu? Enggak juga. Saya dulu dapat beasiswa S2 LPDP itu fresh graduate, jadi belum kerja. Tapi, nah bagaimana kita bisa bukan memake up ya, bisa memoles pengalaman kita yang sebenarnya tuh menurut orang biasa-biasa saja, tapi kita narasikan itu luar biasa. Jadi saya tuh lulus S1 ya, langsung dapat beasiswa LPDP Kemenkeu, nggak sempat kerja tapi di esai saya sebutkan saya sebutkan bahwa selama saya kuliah saya mendapat beasiswa ini, kemudian saya juga ngajar karena saya guru ya, ngajar di beberapa bimbel gitu ya. Karena apa ya, dan murid-murid saya tuh berprestasi gitu, seperti itu. Privilege-nya nggak harus, apalagi S2 LN ya, nggak harus apa itu di beasiswanya. Kalau di kampusnya, nah ini mitos ya. Kampus, kampus luar negeri itu nggak masalah kalian itu S1-nya di kampus swasta. IPK kalian 2,75, nggak masalah. Yang penting dilihatnya adalah bagaimana kalian itu bisa berargumen, kalau yang doktoral bagaimana proposal kalian itu bagus. Bahkan kalau di Australia itu nggak ada publikasi Scopus ataupun Sinta pun nggak apa-apa. Kalau di Australia, yang penting kita proposal kita ke supervisor tuh bagus. Tapi kalau kalian ke Belanda, nah harus punya publikasi. Jadi memang harus dilihat negara tujuannya. Beda negara beda em, requirementnya. Jadi kalau masalah privilege itu saya kurang setuju ya dengan sebutan privilege. Karena kalau privilege itu kan sesuatu yang tidak kita usahakan tapi ada, muncul ya. Misal kita lahir dari keluarga kaya, nah itu kan privilege tanpa kita usahakan. Nah, kalau privilege yang Mbak Fitri sebutkan adalah punya kerja dulu, itu kan kerja, pengalaman kerja kan ya kita, dari usaha kita ya, bukan privilege. Nah, ya.
Kemudian yang ini maksudnya biaya awal dulu menggunakan uang sendiri menghabiskan jutaan rupiah. Oke. Kalau masih S2 Mbak Fitri, masih S2 dan masih single, nggak bawa keluarga, nggak banyak, nggak banyak uang yang untuk modal awal, nggak banyak. Karena biasanya tergantung beasiswanya juga ya. Kalau LPDP itu dia biasanya dikasih sangu dulu, namanya settlement allowance. Ya, kalau S2. Tapi kalau S3 dan itu bawa keluarga, nah itu yang banyak. Nah ini yang baru saya tahu ketika saya diterima diterima di Australia. Saya nggak tahu kalau ternyata ada biaya asuransi sebesar itu, gitu. Dan memang harus modal sendiri, gitu ya. Nanti saya nanti saya bikinkan YouTube berapa persiapan saya untuk berangkat kalau couple ya. Karena saya punya banyak teman ya, jadi kita sering sharing. Jadi saya ada pengetahuan berapa biaya untuk single ya, single ke Australia untuk doktoral ya, single untuk couple. Couple itu yang kayak saya sama suami yang belum ada anak. Kemudian berapa untuk yang family. Family satu anak, family dua anak ya. Nah, kalau single ini memang relatif murah. Kalau couple saya itu sementara ini ya, kurang lebih saya sudah hampir menyentuh 180 juta. Udah saya jual semua tuh. Mobil, motor saya jual. Terus kalau yang family, family anak satu, teman saya tuh habis 215 juta untuk apa namanya? Asuransi. Kemudian yang anak dua, saya belum ada ini sumbernya. Nanti saya cari, saya tanya sumbernya yang bawa anak dua berapa. Jadi saya tahunya cuma yang single, couple sama family dengan satu anak. Gitu. Jadi kalau kalian jangan jangan terlalu termakan oleh konten-konten influencer gitu ya. Kadang influencer itu dia tuh menunjukkan sebagian dan menyembunyikan sebagian, kayak ayat dalam Al-Qur'an ya. Janganlah kamu menunjukkan sebagian dan menyembunyikan sebagian. Ya memang ada enak-enaknya di luar negeri, tapi juga ada sesuatu yang bukan tidak enak ya. Ya perjuangannya gitu ya. Belum lagi Australia itu untuk visa granted itu susah gitu ya. Oke, apalagi di chatnya? Kok banyak jadinya? Yeay, ditunggu update YouTube-nya, Bu. Oke. Jadi kita harus cari supervisor sebelum mendaftar LPDP atau setelah lulus LPDP. Boleh keduanya. Boleh sebelum daftar. Ini untuk S3 ya, untuk supervisor. Kalau S2 enggak. Tapi tergantung kampus juga. Ada kampus yang S2 suruh nyari supervisor dulu. Jadi mau sebelum daftar LPDP atau setelah, itu boleh. Boleh keduanya. Karena emang setelah kita lulus LPDP nanti dikasih waktu 1,5 tahun atau 18 bulan untuk mencari supervisor sampai dapat LOE unconditional. Kalau kasus saya dulu, saya dapat supervisor dulu sebelum dapat beasiswa. Terus, Miss, modal segitu nanti akan diganti. Kalau modal untuk suami atau untuk anak tidak diganti ya. Tapi kalau untuk saya sebagai awardee itu diganti. Misal kayak pesawat gitu ya. Saya kan beli pesawat. Saya kan insya Allah ya Bismillah. Rencananya kan berangkat sama suami ya. Berarti pesawatnya kan dua tuh. Yang diganti cuma punya saya. Punya suami enggak gitu ya. Terus asuransi yang 100 juta itu enggak diganti. Karena itu untuk asuransi suami. Salut dengan effort but I'm not the only one person ya. Banyak orang yang seperti saya. Teman-teman, jadi award-award yang di luar negeri itu yang kelihatannya foto-foto happy-happy itu ya awalnya seperti itu. Perkiraan dana untuk single ke LN berapa ya tadi, Bu? Untuk S2 atau S3, Mbak Fitri? S2. Gak terlalu banyak, Mbak, kalau S2. Apalagi kalau LPDP. Hampir 0 rupiah kayaknya untuk S2. Ya, hampir 0 rupiah. Iya, saya dikasih tahu dosen saya Pak Sahroni. Ya, itu teman saya. Teman saya itu, teman ibu kata beliau katanya coba cari tahu supervisor dulu boleh. Asuransi 100 juta tuh per tahun Sydney dan mandatory ya, Miss. Oh enggak, di Australia ya, saya nggak ngomong negara lain ya, karena beda peraturan. Kalau di eh, Sydney atau di Australia itu selama studi kita. Jadi kalau Mbak Fitri tadi S2 ya berarti 2 tahun. Kalau saya kan 4 tahun, berarti harus 4 tahun. Harus 4 tahun. Jadi
100 juta untuk saham itu untuk 4 tahun. Nggak boleh dicicil 1 tahun. Nah, itu yang membuat mahal. Kalau sewa apartemen berapa, Miss? Oke, saya tidak apartemen karena mahal. Saya share house. Jadi di Australia itu ada jenis kos-kosan lah bahasanya. Ada share house, ada apartemen, ada studio. Kalau studio itu kosongan, kita harus mengisi sendiri. Kalau share house itu kita jadi satu sama yang punya rumah. Kalau apartemen itu ya kayak apartemen itu. Nah, kalau saya share house ya, share house. Jadi ada 2 lantai. Lantai pertama itu yang punya rumah atau landlord. Beliau suami istri dan 2 anak. Nah, lantai satu yang disewakan ada 2 kamar. Jadi cuma 2 kamar yang disewakan. Jadi saya dan suami dan teman saya 1 orang. Cuma itu. Karena itu lebih murah. Dan share house saya dan di Australia itu per week yang hitungnya, bukan per bulan seperti di Indonesia, tapi per minggu. Dan saya sudah membayar bond money. Jadi bond money itu adalah jaminan 2 minggu biasanya bond money-nya. Jadi kalau orang di negara maju itu kan strict banget ya Mbak. Nggak yang gampang dinego kayak di negara kita gitu. Jadi saya per minggu dapatnya 460 Australian dollar per minggu. Tinggal dikali Mbak, 460 kali 10.000 itu sekitar 4.700.000 seminggu. Seminggu kos saya 4.700.000 berarti sebulannya berapa itu Mbak? 18 jutaan ya, 18 juta. Share house. Kalau ya depositnya 2 minggu ya. Ada deposit juga Miss untuk share house. Ada 2 minggu sudah saya bayar. Sebelum saya datang bulan lalu saya bayar 9.400.000-an. Dan deposit itu tidak menghitung untuk kita tinggal ya. Nanti kita tinggal bayar lagi. Itu deposit itu akan diberikan lagi kalau kita sudah keluar. Dan dicek di kamar itu ada yang rusak enggak. Kalau misal spring bednya kita bolongin, nah gitu dipotong dari deposit kita gitu ya. Terus kalau saya kalau saya yang include ya, include bill, jadi listriknya udah. Kalau yang apartemen tambah mahal lagi ya Mbak. Ada yang 1 minggunya 7.500.000. Kalau saya seminggu 7.500.000 habis uangnya dari LPDP kurang. Miss, kalau LN bisa satu jurusan dan double degree full di kampus luar ya, Bu. Ah, kurang tahu ya kalau ini ya. Kalau double degree saya belum pernah. Itu belum bills listrik atau air sudah, itu sudah listrik dan air. Oke? Oke, saya rasa ini cukup ya. Saya rasa cukup. Nanti kita masih ada satu pertemuan ya untuk sharing beasiswa ya. Seperti ini kita ngobrol-ngobrol, tapi belum saya tentukan tanggalnya berapa. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar, nikmati prosesnya. Tidak ada sesuatu yang instan ya. Mie sedap aja harus kita masak air dulu. Agak krik-krik ya guyonan saya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.